Apoteker Jabar Motekar. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Teh Keri. Alhamdulillah, sampurasun. Rampes. Yuk, kita mah kali ini pakai proposal ya, nggak apa-apa ya? Nah, ini mah ngobrol santai bukan di kelas. Ngobrol santai bukan di kelas ya, oke. Kita kan pernah sekelas. Oh iya, pernah sekelas jadi Iya. jangan banyak macam-macam Hati-hati kita ya, kita harus Hati-hati saling waspada ya. harus Nanti saling kita- waspada. Tahu modal masing-masing. Ya tahu lah, karena setiap hari Rabu itu masaknya sayur kacang ya. Nah itu salah satu, betul kan? Ingat, jadi gini loh pemirsa, story dari sayur kacang. Jadi saat itu saya udah menikah ya, Gus. Teman-teman suka kumpul di rumah, Ya, kuliah apoteker sama-sama, tugas. bikin tugas. Cuman waktu itu kan namanya juga baru menikah, jadi masak itu pakai jadwal. Senin masak apa, Selasa, Rabu dan sebagainya. Kebetulan nih yang namanya bikin tugas itu selalu hari Rabu. Dan hari Rabu itu saya masaknya itu adalah jadwal bikin sayur kacang. Jadi teman-teman tuh udah bilang pasti Bu Keri ini ngasih, pasti Teh Keri ya, Teh ya dari dulu juga. Pasti Teh Keri makannya sayur kacang. Karena datangnya Rabu terus. Bener. Datangnya Rabu terus. Datangnya Rabu terus kita waktu itu ya. Nah itu salah satu sebenarnya Dinamika lika-liku kuliah apoteker gitu ya. betul. Terus di akhir juga kan kita waktu itu masih bingung gitu ya. Yang Teh Keri pengen keluar tapi orang tua bilang harus masuk kampus. Masih ingat ya kita Betul. ngobrol sambil bercucuran air mata. Ngapain sih aku kuliah farmasi susah banget gitu Ya. kan? Ya, betul sih. Nah, Betul itu. betul. Saya mau nanya Kejadian. nih, Teh. Habis itu kan Teh Keri masuk di kampus ya. Saat itu tuh kan situasi kampus tahu kan. Ya apa istilahnya zaman itu kan anak-anak muda baru lulus masuk kampus tuh jarang. Terus Iya, termasuk aku yang ditinggali oleh kalian keluar, aku di kampus. Maksudnya gitu ya. iya, maksudnya seperti itu. Nah, ini kan terus sekarang berkembang Teh Keri seperti sekarang gitu ya. Bisa terkenal dunia lah ya. Bukan lagi Indonesia. Dan kalau dilihat tadi juga dalam satu waktu nih tadi ada rapat, ada di radio, ada di sini sebentar lagi ngajar gitu. Nah, itu bangga nggak sih jadi apoteker? Bangga banget dong, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini ya. Banyak sekali yang bisa kita perbuat dan ilmu kita itu sangat bermanfaat gitu loh. Saya pertama kali memang sempat tuh ya pada saat lulus gitu kan, ya semua juga sama lah galau ya. Ini ngapain sih kita apotekerin apa sih gitu ya. Dulu kan sistem perkuliahannya juga profesi belum seperti sekarang betul. gitu. Jadi memang pada saat itu terutama pada saat saya sedang pegang sebagai wakil dekan. Karena di situ kan saya tuh betul-betul melihat pola kurikulum, delivery method, belajar delivery method, kemudian juga mengampu bagaimana pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu saya melihat ini si kurikulum dengan implementasi di lapangan ini matching nggak sih gitu kan? Wah gitu. itu saya lagi ngalamin tuh sekarang. Jangan curcol dong. Ya, enggak. Aku kan sekarang di penggemar. Oh iya sama ya, benar-benar. Itu sama kejadian tuh Gus. Jadi gini Kang Gus, pada saat kita di posisi seperti itu, pasti kan di posisi apapun kita ingin memberikan suatu hal yang terbaik ya, satu hal yang terbaik. Jadi intinya dalam kondisi kita sedang mengampu akademik itu, kita ingin lihat ini benar nggak sih gitu yang disampaikan ini adalah begini. Karena kadang-kadang saya ngomong sama alumni, gimana gitu ya, setelah kalian lulus mana mata kuliah yang memang
diperlukan, mana yang enggak, masukannya apa, itu perlu loh kita lakukan dengan alumni. Karena alumni bilang, Bu, ternyata pada saat saya lulus udah nggak gini, itu tuh permasalahan lah kan. Jadi kita ada suatu hal yang, terus jadi gimana dong? Nah akhirnya ingat sekali waktu itu tahun 2008 saya mulai berpikir ini bagus nih kalau misalnya saya lihat bahwa kebetulan saya kan banyak bergaul dengan para dokter karena saya masuk di perkuliahan waktu itu adalah terkait dengan memang perkuliahan S3 di Unpad saat itu sudah bisa milih topik kuliahnya apa, nggak dipaket. Jadi karena saya ingin ke arah klinis, jadi saya jadi banyak kuliah dengan kedokteran gitu ya. Saya lihat di mereka itu ilmunya sangat relevan karena mereka punya teaching hospital, sehingga masalah yang ditemui itulah yang dipelajari gitu loh. Saat itu kita belum punya teaching farmasi atau belum punya apotek pendidikan kan. Jadi dari kasus yang benar-benar gitu. Iya benar, real gitu kan. Makanya dokter itu begitu lulus kan dia bisa langsung praktek, langsung ketemu pasien. Nah kita ini saat itu belum punya apotek pendidikan gitu kan. Yang ada adalah lab kayak lab itu aja lab kayak apotek gitu kan. Nah akhirnya kalau lab kayak apotek kan kita nggak ketemu dengan real business, kita nggak ketemu dengan real passion gitu ya, kita nggak ketemu dengan kasus gitu, sehingga hanya simulasi aja gitu ya. Dan simulasi juga belum tentu gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu sudahlah kita coba untuk berkolaborasi dengan mitra untuk membangun apotek pendidikan. Itu 2 tahun berjalan. Yang di Dago itu? Yang di Dago, tapi di Dago tuh by the end of the time di sana gitu. Tapi sebelumnya sih direncanakan di beberapa tempat gitu. Nah, kemudian pada saat kita akan ngebangun apotek pendidikan, saya sempat paparan di IAI di pusat. Sempat ada sejawat yang bilang, "Ker, ngapain sih bikin apotek pendidikan? Ya udah juga rugi." Di situ saya sangat tergugah gitu. Kalau itu kita rugi, berarti kita tidak mengajarkan FS yang benar sama anak-anak. Tidak mengajarkan bisnis dong. Tidak berajarkan FS gitu visibility study yang benar gitu kan. Sementara anak-anak ini kalau keluar dia harus bikin visibility study kan gitu. Betul. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini adalah membangun sebuah apotek pendidikan yang dibangun sesuai dengan visibility study. Kalau ternyata apotek pendidikan itu tidak visible di kampus, ya kita keluar kampus, cari yang punya lahan punya Unpad yang paling visible. Saat itu kebetulan kami bermitra dengan, kalau nggak salah Kang Fayuli waktu itu ya, Wahyuli Safari betul, sama Kang Rusdi gitu waktu itu. Kita keliling nih, mana yang kandidat yang memang bisa digunakan aset Unpad, tetapi menurut FS-nya paling tinggi, bagus gitu loh. Jadi di situ kita udah mulai jadi sampai dengan ditinjau masyarakat sekitar. Jadi sampai dilihat ini tuh pola penyakitnya segala macamnya. Ini ya, terus yang paling penting adalah ini traffic orang lewat gitu ya. Benar. Kemudian selain traffic orang lewat juga, karena apotek pendidikan itu nggak hanya dummy gitu. Karena apotek pendidikan itu harus bertemu dengan masyarakat yang memang naturnya datang ke apotek gitu. Jadi akhirnya ditentukanlah di Dago 248. Saat itu memang Dago 248 kondisi bangunannya kosong gitu ya, tidak digunakan. Jadi kita tentukan di sana. Saya sempat, aduh gimana ya kalau ke Dago 248 kan sementara kampus kita di Jatinangor. Betul. Tapi itu tantangan bahwa ya this is real business-nya loh, harus begini gitu ya. Tapi ya udah akhirnya dilakukanlah pengembangan di sana bersama teman-teman dari Kimia Farma. Nah memang tantangan berikutnya adalah begitu apotek pendidikan itu jadi adalah hidup nggak nih si apoteknya, jalan nggak nih, ini tantangan lagi. Berarti kita akan bertemu dengan real business seorang apoteker. Karena kalau seorang apoteker bercerita hanya sekedar teori gitu ya, nanti tuh sama alumni dibilang gini, si Bu Keri ngajarin apa ya dulu ya, teori namanya detek gitu misalnya gitu ya, pelaksanaannya beda gitu kan. Nah itulah yang menjadi motivasi kuat. Akhirnya saya sampai saya bilang begini waktu itu, ya saya ingin tahu kalau misalkan ternyata apotek pendidikan ini rugi gitu ya, berarti ada 2 masalah. 1, kurikulumnya yang nggak pas gitu ya. Kedua, jangan-jangan profesi ini nggak perlu. Ekstrim saya ngomong.
Wow. Iya, jangan-jangan profesi ini nggak perlu, saya bilang. Iya kan? Karena banyak kan sekarang Ya, apotek yang memang survive istilahnya tanpa gini, apoteker ya udah kan? ilmu dagang aja jadilah gitu ya. Iya. Ngapain mesti Mesti jadi apoteker gitu jadi gitu. apoteker. Oke. Dan kenyataannya emang begitu, apoteker waktu nggak ada di apotek tahun itu. Iya, iya sih. Iya kan? Iya, Nggak ada di apotek. Dan alhamdulillah Pak Nurul kan sekarang tatap itu yang tanpa apoteker tidak ada pelayanan gitu kan. Betul, betul. Nah itu sangat baik. Nah akhirnya begitu apotek itu dibangun, jadi kemudian kita ditantangin itu kan, ditantangin apa namanya, target ya. Di target waktu itu ingat aja, di target 200 juta. BEP-nya berapa lama? BEP-nya? Waktu itu BEP-nya dinilai 15 tahun. PP apa BEP? BEP, break even point. Break even point-nya dinilai 15 tahun. Karena kita kan nggak ngebangun apotek doang, kita ngebangun klinik sebelahnya. Jadi satu blok gedung besar gitu loh. Jadi beberapa program dibentuk. Tapi kemudian alhamdulillah terjadi percepatan tuh. Nah, karena sekaligus juga ingin ngecek nih, kalau good pharmaceutical practice ini berimplikasi terhadap pelayanan dan berimplikasi terhadap omset enggak gitu. Dan alhamdulillah ya Pak Agus, di situ tuh dari Apotek Pendidikan itu banyak sekali ide-ide untuk perbaikan kurikulum, ide-ide untuk kita melihat siapa sih pelanggan potensial apoteker. Itu lahirnya dari situ. Itu sampai dapat data ini nggak, perbaikan di masyarakat? Iya, itu kita lakukan. Jadi itu benar-benar kayak laboratorium kehidupan dong kalau gitu ya? Laboratorium untuk pengembangan kurikulum, namanya juga apotek. Iya, betul. Nah sebetulnya memang ada yang belum sempurna sih ya. Tapi insya Allah dari situ tuh kita melihat bahwa kalau kayak gini delivery method kita nggak bisa begini. Akhirnya sesudah itu secara simultan apotek pendidikan dibangun, kurikulum juga dirombak. Memang berdarah-darah Gus. Kebayang ya, memang memperbaiki kurikulum itu sedap. Memperbaiki kurikulum itu sedap. Karena ada bercerita tentang SKS aku hilang dong. Nah, gitu kan. Terus aku mesti ngajar mata kuliah aku hilang. Tapi dengan keyakinan kebersamaan itu bisa. Saya sampaikan gini, tidak ada mata kuliah yang hilang karena Bapak Ibu sekalian pada dasarnya adalah apoteker, bisa ngajar apapun dong. Gitu. Tapi walaupun tentu saja tergantung dengan keilmuan yang selama ini didalami gitu kan. Tapi no worry lah tentang itu dan akhirnya dibuatlah satu tutorial, ada kurikulum blok dan sebagainya. Itu untuk mempermudah supaya mahasiswa itu mempunyai kompetensi yang kita klaim pada saat dia lulus. Karena dasarnya gini, dulu tuh ya, bukan membangun kompetensi mahasiswa. Yang ada adalah kompetensi kita nih yang udah sekolah sampai S3 ingin diberikan kepada mahasiswa. Begitu kan rata-rata? Iya, benar? Betul. Ada orang yang S2 di luar, ada orang yang S3 di luar, punya ilmu baru, bikin kuliah baru, gitu kan? Jadi si mahasiswa tuh padahal itu udah beda ya. Padahal itu udah beda kan? Dia mendapatkan kompetensi itu sesudah dia studi lanjut, tapi dia memasukin di S1. Betul. Nah, namun berkahnya juga waktu itu juga bersamaan dengan Dikti yang mengeluarkan kurikulum berbasis kompetensi, yang mengeluarkan standar kompetensi gitu, standar nasional kompetensi. Jadi kita ada di level mana. Nah itu kita bersimultan dan kebetulan kita juga dapat hibah untuk perbaikan kurikulum dari EDB. Jadi simultan itu berkahnya. Jadi apotek pendidikan dibangun, kemudian kurikulum diperbaiki. Nah, jadilah Unpad yang sekarang. Gila, dalam satu waktu berbagai macam informasi. Simultan, betul. Iya. Tapi memang motekar bener ya? Bener motekar, tapi ya itu bisa tercapai dengan kebersamaan. Yang paling penting mah satulah dalam menghadapi satu inovasi, dalam menghadapi ini nih ya, apoteker kita motekar itu kita harus ada saling support. Jadi saya selalu bilang nih sama teman-teman sejawat, kalau mau berantem itu jangan sesama apoteker. Kalau mau berantem itu sama profesi lain, apalagi berantemnya secara saintifik lah. Itu memperkaya kita dong. Iya dong. Jadi kalau sama apoteker itu harus solid supaya nanti profesi ini benar-benar memberikan kemanfaatan untuk masyarakat dan yang pasti ini memberikan kemanfaatan kepada apoteker. Oke, jadi bagaimanapun juga kita harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Kan manusia yang paling tinggi stratanya adalah mereka yang bermanfaat untuk sesama. Masya Allah. Ada nih, tadi kan ceritanya seperti itu. Dalam satu waktu harus membenahi ini, harus membenahi kurikulum dan sebagainya. Pasti dong ada kontroversi.
Ya. Pasti ada yang Oh itu biasa, tadi. nggak apa-apa. Gini ya, Aku pernah loh lihat yang waktu penelitiannya Teh Carrie terus di Google itu, wah terjadi gitu. justru kalau kayak gitu saya sih seneng. Oh gitu. Bener, Jadi terus ada terang. kontroversi itu sesuatu yang Oh, menarik. suatu hal yang menarik buat kita, dan itu fungsi kontrol buat kita. Jangan dianggap sebagai fungsi rem. Berarti itu menunjukkan kita inovatif gitu ya? Iya, sok enak ya Gus, tiba-tiba ya misalnya, contoh aja, apa yang berubah dari Agus terjadi gitu. Jadi pertanyaan nggak? Tapi kalau perubahannya sekarang gini misalnya, Kang Agus sekarang dari baju pakai jas dibuka jasnya, saya nggak akan nanya, oh pasti haridang gitu ya, pasti gerah gitu ya. Tapi kalau Kang Agus tiba-tiba pakai lipstik, pakai konde, itu kan nanya, karena apa? Perubahannya sangat kontroversi gitu ya. Kenapa gitu? Ada apa? Seperti ada pada saat saya cerita tentang Kina, wah rame. Ya, kita kan ngobrol berdua Kita ngomong, gini. Saya mah ketawa aja. Biasa Gus, saya bilang gitu. Kenapa? Saya mah bukan hanya Kina, pala kontroversi, stevia juga kontroversi. Tapi di situ saya menemukan keagungan Allah luar biasa. Contoh ya, pada saat stevia dibuat, kontroversi terjadi. Mana ada yang namanya katakanlah stevia bisa hilang rasanya, tidak diberikan zat tambahan lain. Mana bisa, itu pasti kasih zat tambahan. Kenyataan enggak. Kita bisa mengendalikan rasa tidak enak dari stevia tanpa menggunakan zat tambahan lain. Itu yang namanya produk yang saya buat itu, yang kita buat bersama-sama dengan mitra itu betul-betul daun ketemu daun, teh ketemu stevia, tidak ada zat kimia, tidak ada zat tambahan, tidak ada zat pengawet. Toh bisa. Nah, ini bangganya kita jadi apoteker. Kalau saya bukan apoteker, nggak akan bisa bikin begitu, Gus. Ilmu ya? Ilmu dong. Ilmu apa? Nah, pada saat kita belajar tentang formulasi, pada saat kita belajar tentang farmakognosi, kemudian pada saat kita belajar juga mengembangkan semua produk itu, kalau farmasi itu lakukan pengetahuan kita berdasarkan pengetahuan patofisiologi yang kita punya. Basic. Jadi pengembangan apapun, makanya saya selalu bilang bahwa farmasi klinik dengan produk base itu nggak bisa dipisahkan dalam pelaksanaannya mah gitu loh. Karena apa? Pada saat kita melakukan layanan farmasi klinik, yang kita berikan layanan itu bukan tentang penyakit, tapi tentang produknya. Tapi produk dikaitkan dengan penyakitnya. Ini si produk ini teh memperbaiki di mana gitu. Berarti ya tetap ya basic mechanism of disease itu, yang adalah dasar dari pengembangan produk. Karena mau obat apapun juga kita harus tahu di mana mekanisme kerjanya. Termasuk kalau kita mengembangin obat juga, kita harus tahu dia bakal kerja di mana. Jadi bikin sediaannya kayak apa, waktu hancurnya harus berapa. Itu waktu saya ngembangin pala. Begitu. Jadi waktu saya ngembangin pala, sempat terjadi juga diskusi. Kenapa sih waktu hancurnya mesti 5 menit? Padahal waktu hancur di farmakope itu ada 15 menit. Saya bilang waktu hancur 15, harus 5 menit. Kenapa? Karena berdasarkan pengetahuan kita tentang patofisiologi, insulin itu ada pada posisi puncak setelah 5 menit kita makan. Jadi kalau bisa ditahan. Sementara kalau kita ada satu senyawa yang akan meningkatkan sensitivitas insulin, logikanya dia harus hadir pada saat si insulinnya puncak dong, gitu kan. Kalau dia hadir terlalu duluan, dia tidak akan optimal. Kalau dia hadir belakangan, udah offset. Jadi supaya si insulin itu terangsang, mungkin sebelum 5 menit dia ini jadi langsung gitu ya? Jadi dia langsung bekerja dengan insulin yang banyak itu. Makanya kenapa walaupun zat aktifnya sama, berbeda formulasi, efeknya kerasanya beda gitu. Dan itu siapa yang bisa melakukan seperti itu? Apoteker. Karena apa? Karena apoteker paham formulasi, apoteker juga paham patofisiologi. Jadi itu tuh nggak bisa dibagi. Kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman saya, berapa tahun ya jadi apoteker, dari 94 ya kita ya? 94. Berapa tahun ya? 94. 20 tahun lebih lah. 27 tahun kita jadi apoteker. Pengalaman untuk mengembangkan produk dan pengalaman untuk pelayanan, kebetulan saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di pelayanan, kemudian juga punya produk gitu ya, dalam mengembangkan itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mengembangin produk tapi taunya tentang produk, nggak tahu tentang penyakit, akhirnya
kita nggak tahu produk mana yang akan leading gitu. Oke. Tapi kalau kita tahu dua-duanya, kita combine, kita akan menghasilkan suatu produk yang lead gitu loh. Dan kita akan mempunyai formula yang benar-benar bagus gitu. Sehingga apoteker itu hadirnya tidak tergantikan. Nggak bisa diganti oleh ahli lain yang tanpa tahu tentang patofisiologi. Karena profesi kita itu mengawinkan pengetahuan tentang produk dan pengetahuan tentang penyakit. Nah, bangga nggak sih? Wow. Keren Ya, ya? ya, betul. Walaupun betul. kuliahnya edunnya. Aduh, kuliahnya Gitu, kuliahnya edun. kimia organik. Kimia Aduh. organik. Luar biasa ya. Setiap malam Kimia minggu farmasi. ya. Aduh. Setiap malam minggu kita di apelinnya di lab. Di lab. Makanya kebanyakan Oh iya, kita bareng iya, gitu benar. ya. Makanya kebanyakan itu anak-anak farmasi mah berjodohnya dengan farmasi lagi ya. Cuma kita aja yang Cuma kita aja yang enggak ya. beda ininya. Iya. Nah, Karena kita motekar dari dulu Ya, benar, termasuk benar. mencari jodoh motekar. termasuk menikah duluan juga metekar Ya, itu. metekar Ya, duluan, jadi metekar sebelum lulus sudah menikah gitu ya. Ya gimana sih? Aduh, jadi saya terlalu banyak story itu kita Iya, di aduh. akhir dari studi Pokoknya S1. bahaya ya teman-teman semua. Ini kalau saya bicara dengan Agus too much story lah. Oke, kita balik ke yang tadi tuh. Bagaimana kita bisa menghandle kontroversi. Jadi kita tetap survive bahwa kita bangga menjadi apoteker. Sementara itu kan kontroversinya banyak. kan Sekarang pilihannya cuma luar satu. biasa. To be or not to be. Pilihannya cuma itu. To be or not To be or not to be. Oke. Ya. Kalau not to be, ya. Kalau not to be berarti kita di batas aman. Tapi kita nggak kedengar. Profesi kita kemana? Gitu. Oke. Kalau not to be, tapi aman kita nggak akan Iya, diomongin, nggak akan iya, disorot. iya. Tapi to be kita harus siap dengan semua kontroversi. Karena pada saat kita to be itu ada pro dan kontra, dan itu biasa di dalam satu kehidupan. Seperti ada siang dan ada malam. Iya. Jadi jangan cari yang anteng-anteng aja. Ya nggak aman-aman apa-apa saja. sih kalau Boleh sih ya. kalau pilihannya anteng ya nggak apa-apa. Tetapi berarti profesi apotekorna untuk ketinggali gitu, nggak kelihatan. Selain itu kita juga ya biasa aja pada akhirnya ya. Ya Bisa jadi pilihan gitu, gitu ya. pilihan ya. Pilihan pada akhirnya itu jadi pilihan. Jadi sini gini, kalau misalnya kita pada satu posisi yang kita sudah kita kaji sesuai dengan keyakinan dan keilmuan kita, pada saat kita mendapatkan kontroversi, ya pilihannya adalah kita menjelaskan dengan baik dan bersabar. Karena mengembangkan sesuatu. Ini saya diajarin sama Pak Rektor Ganjar waktu itu. Kan saya pernah jadi staf beliau, staf rektorat dan beliau adalah rektornya. Jadi dari awal yang zaman baheula kuliah teh terus saja ikut-ikutan ya. terus direktorat. Gitu. Ya. Jadi saya lihat banyak sekali kebijakan Pak Ganjar waktu itu memang benar. Tapi kontroversi, luar biasa. Karena membuat satu sistem itu kan juga melanggar batas nyaman orang-orang. Tapi dia jalan terus. Saya bilang, Kang nggak takut. Itu berarti pemimpin sejati tuh yang model seperti Tapi itu. tapi nggak banyak pimpinan yang mau kayak begitu. Iya. Nggak banyak. Iya. Jadi termasuk kalau kita lihat ya saat itu dia ngajarin ke saya ingat aja bahwa Ker, ini yang namanya perubahan itu selalu akan ada kelompok yang disebut sebagai laggard. Laggard itu adalah kelompok yang kontra. Tetapi kalau perubahan sudah ada kelompok laggard, kita harus meyakini bahwa itu adalah perubahan. Oke. Tinggal Jadi kita udah di track yang benar. Udah di track yang sebenarnya. benar. Berarti kita inovasi nih gitu. Jadi kalau bercita motekar, tapi kita tidak mempunyai semangat untuk menerima kontroversi itu sebagai kritik membangun gitu ya, ya nggak bisa. Karena kalau bercita motekar dalam kondisi landai-landai aja mah, ya bukan motekar loh kata-kata aku mah gitu. Jadi intinya adalah teman-teman sekalian, selama kita menunjukkan sesuatu hal itu secara konseptual kita yakini bahwa itu adalah dasarnya, ada evidence base-nya, ya silahkan berjalan. Walaupun dalam perjalanan bisa aja misalkan kita wawancara, dikutipnya nggak pas, ya kita juga nggak nyalahin deh yang nulisnya juga. Karena kan nggak ngerti, bukan bidangnya gitu kan. Sementara bidangnya. Yang di bidangnya aja juga nggak semua paham gitu kan. Betul. Jadi yang paling penting mah sekarang kalau kita mempunyai ide dan diyakini itu adalah ide itu baik dan mempunyai kemanfaatan, sumbangsi buat negara, sampaikan ide tersebut dan bersiap kalau misalkan ada kontroversi. Tapi by the end of the time
kita akan sampai pada satu titik bahwa keyakinan kita itu memang terbuktikan. Saya pertama mencetuskan tentang kina itu bulan Januari. Wah, itu jet coasternya luar biasa. Kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak. Uji kliniknya juga oke, terus tidak. Wah, segala rupa gitu ya. Tapi begitu terakhir tuh masyarakat global menggunakan itu, dan saya juga dihubungi oleh Kedutaan Besar Cina untuk riset bersama. Kemudian dari Jerman tuh menyatakan bahwa ada ke arah kina tersebut untuk jadi potensial untuk obat COVID. Kan pada akhirnya kita sampai pada satu titik yang menyatakan bahwa oke, profesi ini punya arti. Gitu. Walaupun pada awalnya kan pasti itu ngomong, inilah apoteker. Oh iya, inilah apoteker gitu. Jadi iya. memang kita harus banyak baca, banyak berkolaborasi, karena untuk mendapatkan. Tapi sebenarnya gini, Teh, bukan hanya sekedar baca ya, kalau saya lihat ya dari pembicaraan kita. Jadi kita harus bisa ngelingkan antara satu ilmu dengan ilmu lain menjadi satu model gitu, satu konsep. Itu yang sebenarnya betul. Ini sama nih, ini mumpung masih konsep-konsep, nah seperti konsep podcast ini Teh. Ya, ini kan konsep ini keren ini banget. Teman-teman tolong ya yang di rumah bisa di like ya, dan jangan lupa itu yang belum tuh teman-temannya juga bisa di share supaya kita bisa menampilkan lebih banyak lagi model-model yang seperti kita diskusikan sekarang gitu ya, bahwa kita harus bangga menjadi apoteker. Ya, kita harus bangga menjadi apoteker, dan ya kita harus to be. Kalau not to be ya nggak usah disumpah. Karena gini, to be itu adalah dalam rangka mengisi sisa hidup supaya kita bermanfaat. Profesi kita tuh bermanfaat loh. Ceritanya kenapa saya akhirnya pada satu kesepahaman, pada satu keyakinan bahwa profesi kita ini valuable. Pada saat Apotek Pendidikan itu berdiri, pada saat itu saya dikasih omset kalau nggak salah hanya 100 juta gitu loh, Gus. Per bulan? Per bulan? 100 juta waktu itu. Karena namanya tahun juga apotek 2008 ya? 2008, namanya juga apotek baru, Gus. Tapi lumayan lah. Ya berat kan? Tapi ya untuk biaya lumayan sih. Lumayan gitu kan, segitu gitu 100 juta. Tapi jangan salah, Gus. Di bulan pertama kita udah sampai di angka 150. Nggak jual antibiotik loh. Yang kita lakukan adalah benar-benar pelayanan kefarmasian, pharmaceutical care. Contoh nih, tiba-tiba ada orang yang datang mau beli antibiotik. Saya bilang, kenapa sih beli antibiotik? Awas ya, Apotek Pendidikan nih, nggak boleh jual antibiotik. Nanti gimana omset? Kita lihat. Saya bilang, omset bisa terjaga nih, saya bilang gitu. Tapi jangan jual antibiotik. Dan nggak boleh ya jual antibiotik di apotek. Betul. Profesionalisme kita tingkatkan di situ. Sambil kita lihat nih, benar nggak sih profesi apoteker itu it works gitu ya? Ya gitunya, di belakang orang nanya, ini benar nggak gitu, tapi ya? di depan anak tuh kuduk ya. Nggak bisa gini. Gitu. Tapi benar Gus, bayangin ya waktu itu ada orang yang beli antibiotik. Antibiotik yang dibeli sama orang awam apa sih? Paling amoxicillin. Benar nggak sih? Benar. Kan yang tahu itu sampai akhirnya resistennya tinggal 30% sekarang gara-gara dipakai sembarangan kan. Iya kan? Iya, betul. Pada saat itu kita lihat harga amoxicillin berapa sih? 105.000 Gus. Gitu. Jadi datang cuma beli amoxicillin sama paracetamol, bayarnya 15.000 lah maksimal atau 12,5 gitu ya. Tergantung dari harga analgesiknya kan. Tapi begitu saya sampaikan bahwa buat apa antibiotik? Flu. Oh, kalau flu saya bilang jangan lu minum antibiotik, pakai ini deh gitu. Supaya nanti daya tahannya ditingkatkan, jangan dulu antibiotik. Emang rada cerewet, kita mesti sabar ngomong. Jadi dia pulang bawa buat antipiretik, bawa vitamin, dan bawa untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Belanjanya dari yang asalnya niatnya 15.000, belanjanya bayarnya 95.000. Ya kan daya tahan tubuh kan mahal. Iya, itu juga betul, sama. betul. Jadi tapi dia rupanya dia rupanya puas, sehingga dia balik lagi. Balik lagi beli segala macam obat di situ. Berarti di situ kelihatan nih pharmaceutical care kita jalan gitu ya. Yang kedua, yang saya lihat, pelanggan potensial kita dapat tuh di Apotek Pendidikan karena kita melihat praktek di Apotek Pendidikan. Jadi yang namanya pasien penyakit kronis itu pelanggan potensial, Gus. Karena tiap bulan kan dia bayar, beli obat kan. Berarti jangan sampai, saya sampai gini, jangan sampai orang yang diabetes, hipertensi, kemudian juga TB ya, 6 bulan kan TB, tidak balik lagi. Gimana caranya?
kasih pendekatan, waktu itu belum ramai konseling, kasih pendekatan personal, baru kemudian tumbuhlah konseling apoteker gitu. Jadi 2014 itu sudah mulai ada konseling-konseling apoteker. Alhamdulillah tuh saya amazing banget, 2016 keluarlah Permenkes tentang standar pelayanan kefarmasian. Di situ apoteker wajib melakukan konseling. Dan kenyataannya memang konseling itu engagement antara apoteker dengan pasien. Jadi sampai saat tentang ini obat. Dan bukan tentang penyakit mah dokter, iya, gitu kan? Tentang obat. Bagaimana obat itu bisa masuk ke dalam di dalam tubuh akan seperti apa? Iya, gitu. makanya sekarang di Unpad ada unit namanya Medical Therapy Adherence Clinic atau klinik kepatuhan terapi obat. Di situ apoteker itu sama saya dan pikiran saya ada. Ayo dong kita kolaborasi. Iya, Jadi di situ apoteker bersama dokter praktek bersama. Jadi pasien itu diampu oleh dua profesi. Ini yang terjadi sebetulnya model Malaysia gitu. Di Malaysia tuh kejadian seperti itu. Di Singapura juga sama. Makanya kenapa orang-orang Indonesia berbondong-bondong pergi ke Malaysia dan ke Singapura dan merasa mereka pengobatannya lebih kerasa cespleng gitu, ya, karena merasa paripurna gitu. Karena memang diampu oleh beberapa profesi yang mikirinnya berbagai sisi holistik gitu. Iya. Itu kan di apotek pendidikan. Ini saya membuat kontroversi ke TKRI. Itu kan di apotek pendidikan seperti itu. Gimana kalau yang di lapangan? Tapi kalau saya lihat di lapangan juga sekarang sudah mulai ada yang mengarah ke sana. Karena standar pelayanan kefarmasian yang berdasarkan Permenkes nomor 72, 73, 74 tahun 2016 itu menunjukkan standar pelayanan kefarmasian dari semua apoteker gitu. Sehingga kalau menurut saya sih bisa diterapkan dimanapun ya? Ya haruslah. Kalau nggak berarti nggak standar pelayanannya. Kan itu ada mengatur pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di puskesmas, di apotik, itu standar. Walaupun dalam kenyataannya belum semua melaksanakan itu. Tetapi saya lihat arah ke sana sudah oke banget. Minimal kita sebagai lembaga pendidikan itu menjadi role model untuk itu gitu. Jadi kalau dilihat bagaimana anak-anak itu melihat bukti nyata bisnisnya seperti apa, kemudian pada saat nanti diterjun ya, mau dia punya apotek, mau jadi punya apapun, dia bisa. Dia melihat role model dan kenyataannya sampai sekarang ini alhamdulillah apotek pendidikan kita omsetnya di angka 600. Wow. Sebulan 600. Dan tidak jual antibiotik. Setahun ini lumayan loh. Iya. Ya lumayan, itu udah. Dari situ tuh, dari apotek pendidikan tuh lahir kolegium. Betul. Lahir kurikulum. Pastinya banyak. Kemudian lahir juga benchmark pola mengajar juga. Iya, delivery method. Delivery methodnya pasti. Makanya kita keluarkan delivery methodnya sistem blok. Kalau dulu kan kita ingat gak Gus, belajar anatomi di semester 2. Di tempat saya sekarang udah gitu. Kita udah ubah sistem blok. Sistem blok, betul. Jadi si mahasiswa per gangguannya. Iya. Jadi betul. Per ini apa namanya? Per gangguan dari organ betul. Jadi mulai anatomi, fisiologi, patofiologi, farmakologi, farmakoterapi, dan farmasi klinik. Dan di ujungnya itu saya tertariknya dari yang tadi yang Teh Heri sampaikan, berarti di ujung itu harusnya itu kita memberikan satu pendekatan dengan mengambil kasus dari luar ya. Karena kita bercerita kalau kita teori seperti ini, kalau ketemu kasus gimana? Iya, gitu. Jadi sistem blok itu lumayan, bukan lumayan sih kalau ya secara ini ya. Terakhirnya tuh dia harus bisa menyelesaikan kasus di farmasi klinik gitu. Betul, keren. Ya. Ternyata panjang ya ceritanya itu. Tapi intinya gini deh, yang namanya ilmu kesehatan tuh selalu berkembang karena sejalan dengan perkembangan masalah kesehatan di masyarakat. Sehingga kita juga sebagai pengampu ilmu kesehatan yang berkecimpung di pendidikan farmasi sebagai bagian dari pendidikan kesehatan juga harus selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kan sekarang udah mulai blog, nanti udah blog tuh ada tutorial gitu. Sebentar lagi aku ngajar tutorial. Wow. Nanti dengerin lagi gimana cara ngajar tutorial. Oh gitu. Oh ya, oke. Terus gini Teh, kan tadi setelah kita mengelola ini ya, kita bisa mengelola bahwa kita tetap bagaimana menjaga konsisten
itu yang terakhir. Konsistensi ya. Konsistensinya gimana sih bisa tetap dijaga bahwa kita ini apoteker dan kita tetap selalu bangga menjadi apoteker, itu konsistensinya gimana? Ya, konsistensinya adalah kita terus mengembangkan awareness kita terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Jadi judulnya adalah mengikuti demand dari masyarakat. Wah, itu berarti dinamis banget dong. Oh iya dong, dinamis banget. Berarti yang namanya inovasi tanpa henti terus itu ya. berkembang. Contoh misalkan pada saat terjadi COVID-19, apoteker tuh harus masuk ke situ gitu loh. Saat itu namanya anggaran dia refocusing, ya kita juga sama refocusing dong ke sana gitu. Betul, jadi intinya apa yang terjadi di masyarakat itulah yang menjadi area pengabdian kita. Jadi kalau misalnya sekarang COVID, ya area pengabdian kita di sana karena masyarakat menunggu pengabdian kita di situ. Gitu. Jadi konsisten, komitmen terhadap manfaat itu aja. Konsisten dan komitmen terhadap manfaat. Dan selalu berpikir bahwa kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, bermanfaat untuk orang lain. Dan intinya gini, kalau ada yang pro dan kontra, pilihannya satu, saya sampaikan tadi, to be or not to be. Dan yang paling penting mah sabar. Karena tetap konsisten di kemanfaatan, dan pada akhirnya mereka yang akan menyampaikan kontra juga kita anggap sebagai kritik membangun. Kita kan jadikan lebih tahu, oh kelemahannya di sini, kita belajar dari sisi ini. Tapi pada akhirnya kritik yang disampaikan kepada kita itu menjadi bagian secara konstruktif memperkuat dari konsep kita. Jadi jangan alergi terhadap kritik gitu loh. Karena intinya kalau kita dikritik itu ada dua bagian. Menjadikan kita lebih baik karena kita memperbaiki diri, menjadi fungsi kontrol supaya kita nggak lupa diri gitu. Jadi kalau saya sih lebih senang dikritik daripada dipuji, terus terang gitu. Kalau dipuji kadang-kadang bikin lengah kan. Bukan, gitu. Dipuji itu kadang kita nggak tahu tulus apa enggaknya. Iya bisa. Kalau ngeritik mah biasanya dari hati loh. Kalau ngeritik mah bisa katakanlah gini, ada orang yang nggak bisa terima kritik. Kalau misalnya orang ngasih kritik ke saya mah terima. Dalam arti kata, oh iya, bisa jadi benar gitu. Jadi kita lebih belajar lagi, lebih melihat lagi gitu. Tapi pada saat terakhir ternyata dengan adanya kritik kita memperbaiki, kita menyempurnakan, dan pada akhirnya konsep itu tetap jalan, kan tuh blessing. Iya, betul. Ya, ini saya membayangkan ya, kalau ini buat teman-teman sejawat yang ada di rumah, semoga terinspirasi dari Teh Kerry ini ya. Karena bayangkan kalau setiap dari kita apoteker dimanapun kita bertugas, kemudian kita berusaha untuk memberikan insight kepada semua orang bahwa ini loh apoteker ya. Meskipun di sini nih di depan kita kan ada apoteker yang luar biasa insight buat saya juga. Sampai tadi saya nanya belajar deh Kang Fauzan itu kumaha ini apoteker yang sangat ahli IT gitu ya, keren banget. Terus tukang kamera juga lagi. Jadi dimanapun potensi yang kita miliki, dan tetap jangan lupa apotekernya jangan dihilangkan. Ya, bahwa kita adalah apoteker. Saya bergelut di dunia yang berbeda, itu sekitar sekian tahun, itu saya tetap membawa bahwa saya apoteker. Dan yang paling kalau penting, orang bertanya, kok bisa apoteker di lab? Saya jawab, kenapa tidak? Dan kita buktikan, alhamdulillah itu terbukti. Gitu. Dan sekarang kita dimanapun juga, misalnya sekarang kita di kampus misalnya, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita seorang apoteker. Bahwa seorang apoteker itu ya salah satu yang harus dimiliki itu adalah kreatif dan inovatif. Karena kan tadi kalau Teh Kerry bilang dinamikanya di apotek pendidikan sangat luas. Itu artnya kan tinggi. Setiap kita bertemu orang itu kan itu satu kreativitas yang berbeda gitu ya. Kita ngobrol dinamika yang berbeda, sehingga kita harus kreatif juga bagaimana menghadapinya. Sama dengan pertemuan kita tidak pakai skenario. Tiba-tiba ya kan? Atas izin Allah ya. Ayo orang ngobrol gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi, ayo kita, apalagi sekarang Jawa Barat kita punya apoteker Jabar Motekar. Nah, jadi kita harus bisa menjadi orang-orang yang motekar sehingga seluruh apoteker di Jawa Barat ini bisa muncul ke permukaan dan kita tunjukkan eksistensi kita dengan segala macam prestasi di bidang masing-masing. Itu pesan terakhir. Konsisten terhadap manfaat.
Oke, konsisten terhadap manfaat. Apoteker konsisten terhadap manfaat. Mantap. Oke, kalau gitu Pak Fauzan sudah kita bisa close Pak Fauzan. Oke, terima Kak kasih. Fauzan, Teh terima Kelly. kasih, luar Nah. biasa. Teh Kelly nanti Ya. siapa tahu nanti ada pembicaraan berikutnya kita ngobrol ya. Hayu. Kita tutup dulu ya. Tutup dulu. Kita tutup dulu dengan Apoteker Jabar Motekar. Asik.